Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang trombosit, ya. Sini aja. Trombosit. Trombosit ini sering disebut keping darah, ya. Mungkin pembahasan trombosit ini kan nanti dia berkaitan dengan luka sama pendarahan. Ini kita bahas nanti dengan dua sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi berbeda nanti sudut pandang. Jadi trombosit adalah salah satu bagian dari darah. Harus diingat, trombosit itu bagian dari darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang dan diedarkan nanti ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Dan trombosit ini nanti bisa dibagi 3 fungsinya, ya. Yang pertama, sini aja. Melawan serangan infeksi virus dan bakteri. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu proses pembekuan darah. Yang ketiga, membantu proses penyembuhan luka. Jadi saya ulangi, trombosit adalah maksudnya trombosit itu ialah bagian dari darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang, nanti diedarkan ke seluruh tubuh itu melalui peredaran darah. Terus fungsinya nanti yang pertama, melawan serangan infeksi virus dan bakteri, membantu proses pembekuan darah, membantu proses penyembuhan luka. Ini ya patokan utamanya, yang 3 ini. 1, 2, 3. Melawan serangan infeksi virus dan bakteri. Berarti ini yang akan kita jabarkan, yang 3 ini nih. Ini fungsi trombosit secara umum. Melawan serangan infeksi virus dan bakteri. Berarti trombosit ini bukan hanya tugasnya membantu proses pembekuan darah, tetapi juga trombosit ini difungsikan juga untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi trombosit ini bukan hanya proses sifatnya pembekuan darah saja, tetapi juga membantu untuk sistem kekebalan tubuh. Nanti bila trombosit ini kita aktifkan, maka trombosit ini akan menghubungkan antara nanti proses pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh. Ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Jadi fungsi trombosit itu bukan hanya membantu proses pembekuan darah saja, tetapi sangat erat kaitannya untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh.
Jadi nanti bila trombosit ini kita aktifkan, maka nanti trombosit ini akan menghubungkan antara proses pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh. Maka sering dikatakan bila sistem kekebalan tubuh seseorang dalam kondisi lemah, ya, maka dia akan gampang terserang penyakit. Itu yang pertama. Kalau dia nanti kena luka, maka proses pembekuan darah itu akan lambat. Itu artinya nanti maka luka itu akan sulit sembuh. Nah, ini nanti yang pertama, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu proses pembekuan darah. Jadi umpamanya kalau kita luka, ini kita luka, ya. Kalau nanti kita ada luka, maka trombosit itu nanti akan diedarkan ke tempat luka itu, untuk membuat nanti darah itu menjadi lengket. Setelah nanti darah itu menjadi lengket, dan darah itu nanti akan membentuk gumpalan-gumpalan. Ya. Terus nanti di saat yang bersamaan trombosit ini juga akan merangsang protein itu di dalam darah. Maka protein itu yang sering disebut fibrin. Seperti pembahasan kita yang kemarin, fibrin itu adalah seperti benang-benang halus, ya, yang difungsikan untuk menutupi luka itu. Nah, terus nanti fibrin itu tugasnya mempercepat pemulihan luka itu. Maka gabung nanti antara trombosit dengan fibrin itu bersatu menutupi luka itu. Nah, ini nanti akan mempercepat pemulihan luka itu, ya. Nah, setelah nanti itu hasilnya nanti ketika nanti luka itu sudah tertutup, maka trombosit itu nanti akan diambil lagi oleh darah, ya. Jadi ketika nanti luka yang itu sudah tertutup, maka trombosit itu akan diambil lagi oleh darah. Terus nanti yang luka itu yang sudah ditutupi fibrin terus berlahan-lahan akan hilang, sehingga nanti luka itu akan tertutup dan normal, ya. Tetapi nanti begini, ini sepertinya begini. Jadi untuk membantu proses pembekuan darah ini kan kaitannya ke luka. Jadi bukan hanya fibrin saja nanti, bukan hanya fibrin saja sama protein, sama trombosit, ya, sama trombosit yang berperan di sini. Tetapi kalau dilihat dari rumusnya begini, berarti ada kaitannya juga nanti ke makrofag ini. Walaupun di sini tidak ditulis, ya. Di sini kan tidak ada pembahasan tentang itu. Kita hanya bisa melihat membantu proses pembekuan darah. Tetapi kalau kaitannya ke fibrin dengan kaitannya ke trombosit, sangat erat kaitannya nanti ke ini, ke mana? Ke makrofag, seperti pembahasan kita yang sebelumnya. Makrofag itu yang kaitannya ke leukosit, ya. Yang ini nanti kaitannya monosit, terus kaitannya ke makrofag. Dan ini juga nanti kaitannya tidak tertutup kemungkinan itu nanti ada berkaitan dengan ini, dengan basofil, terus neurofil dan eosinofil. Bila kita melihat gambarannya, ya. Tetapi nanti kita akan gabungkan untuk masuk ke sana. Terus kita bahas dulu yang ini, yang 3 ini, yang nomor 3, membantu proses penyembuhan luka. Jadi kalau membantu proses penyembuhan luka itu, trombosit ini juga dapat berfungsi untuk menguatkan sel-sel yang ada di tubuh itu.
Jadi bila sel-sel yang ada di tubuh itu nanti kuat, maka sel itu akan lebih mudah untuk menutupi luka itu. Jadi kalau lukanya nanti tertutup, maka luka itu akan lebih kuat lagi untuk penutupannya. Itu digabungkan dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Nah, ini gambarannya secara teori barat, tetapi nanti kita akan gabungkan ke pembahasan tentang holistik ya. Ini kita bisa melihat di sini ada kaitannya dengan melawan serangan infeksi virus dan bakteri. Untuk melihat seperti ini kan kaitannya ke luka dengan pendarahan. Jadi untuk melihat seperti ini kan ada beberapa muncul pertanyaan. Kalau begini melawan serangan infeksi virus dan bakteri, berarti ini kaitannya nanti bisa ke basofil, bisa ke neurofil, bisa ke eosinofil. Terus bisa nanti kaitannya ke yang ini monosit, bisa kaitannya ke makrofag. Terus bisa kaitannya nanti ke limfosit. Ini nanti kalau membahas tentang yang ini ya. Terus membantu proses pembekuan darah. Nah, pertanyaannya kan darah itu pembekuan darah ya, pertanyaannya kan begini. Berarti kalau dia pembekuan darah berarti ada kaitannya ke pendarahan. Sementara nanti begini pendarahan. Oh, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu nih. Ini sudah ya kita bahas ya. Pendarahan ini nanti jenisnya banyak. Ada yang disebut pendarahan bersifat dingin. Ada yang disebut pendarahan bersifat panas ya. Ini pendarahan itu jenisnya banyak. Antara nanti dari dilihat aja nanti pendarahan itu pusar ke atas atau pusar ke bawah. Itu pun nanti tekniknya berbeda-beda. Begitu juga pelukaan. Pelukaan di atas pusar atau di bawah pusar. Itu pun tekniknya berbeda-beda. Dan obatnya pun berbeda-beda. Contoh, saya kasih contoh ya. Pendarahan bersifat dingin, ini sering disebut mimisan. Kalau bahasa sederhananya ya. Mimisan itu bahasa sederhananya darah itu mengucur dari hidung. Terus yang mengucur dari hidung itu biasanya darahnya bersifat encer. Terus tidak ada rasa nyerinya. Itu yang pertama. Itu nanti dia keluar dari hidung. Ada juga nanti mimisan itu bersifat panas. Kalau keluar dari hidung itu rasanya perih. Terus kalau yang ini biasanya darahnya tidak terlalu encer ya, tetapi agak kental sedikit. Kalau yang ini yang encer nih. Ini mimisan dari hidung. Ada juga nanti yang sering disebut itu pendarahan. Pendarahan atau darah itu sering keluar dari rahim. Itu juga ada dua. Ada nanti pendarahan itu ya anggaplah seperti mimisan juga ya. Darah itu sering keluar terus menerus, biasanya darahnya bersifat encer. Terus rasanya tidak nyeri. Ada juga nanti pendarahan itu bersifat panas dari dari rahim itu. Kalau dia keluar itu rasanya agak nyeri, agak perih. Terus biasanya ini agak kental sedikit, tapi ini pendarahan juga. Berbeda juga nanti ada yang disebut nanti menstruasi. Menstruasi ini berbeda nih, berbeda dengan menstruasi. Menstruasi nanti ada juga menstruasi karena sakit, menstruasi karena darahnya kental. Ada juga menstruasi itu keluarnya sedikit, tapi rasanya nyeri. Ada juga nanti menstruasi itu sebelum menstruasi sudah sakit dulu. Terus kalau keluar biasanya darahnya agak encer, lidahnya pucat. Ini jenisnya banyak.
Pertanyaannya, pendarahan itu posisinya di mana? Ini harus jelas pertanyaannya. Ya. Terus kalau dia nanti dikaitkan dengan luka, luka ini nanti jenisnya juga banyak nih. Luka ya. Ini kan kita kaitannya ke pendarahan dengan luka. Luka. Pertanyaannya, lukanya seperti apa? Ada luka, diingat ya, pusar ke atas. Luka pusar ke atas umpamanya seperti benturan. Ya. Pusar ke atas. Ini nanti teknik penanganannya juga berbeda, obatnya pun ini berbeda. Ada juga nanti yang disebut luka itu sesar. Nah, ini teknik penanganannya pun berbeda, obatnya pun berbeda. Ada juga nanti luka itu seperti seperti umpamanya orang yang kena saraf kejepit, terus setelah dipotong tulangnya, terus setelah dijahit terjadi pelukaan. Ini juga nanti pembedahan. Ini juga nanti teknik penanganannya berbeda, terus obatnya pun berbeda, tidak sama. Terus ada juga nanti luka itu yang di bawah, berarti pusar ke bawah. Ada luka yang seperti benturan juga ada, pusar ke bawah ya. Ada nanti luka itu seperti luka pembusukan. Berarti seperti luka pembusukan itu luka diabetes. Ini juga tekniknya berbeda dan obatnya itu pun berbeda. Jadi ini juga harus jelas permasalahannya. Jadi tidak semua luka itu obatnya satu. Makanya kita tanyakan dulu. Ya. Nah, maka ini kita akan gabungkan. Coba kita gabungkan ke pandangan holistik. Jadi tadi trombosit itu diproduksi, trombosit itu salah satu bagian dari darah. Diproduksi di sumsum tulang belakang, terus diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Terus yang pertama, tugasnya trombosit itu melawan serangan infeksi virus dan bakteri. Yang kedua, membantu mempercepat pembekuan darah. Yang ketiga itu nanti membantu mempercepat pemulihan luka. Terus agar nanti pasien itu tidak mudah pendarahan ya. Biasanya kalau angka trombosit ini sekitar lebih kurang 150.000 sampai 400.000. Ini ya angkanya. Maka ini juga harus diperhatikan. Hati-hati bila angka trombosit itu nanti turun. Bila trombosit itu nanti turun, maka itu yang menyebabkan pasien itu mudah berdarah. Pasien itu mudah berdarah. Karena apa? Karena pembekuan darah itu lemah ya. Makanya nanti kalau ada pasien yang angka trombositnya itu di bawah 150.000, maka jangan dibekam, jangan dilintah, apalagi di alpasdu. Jadi nanti kalau terjadi pelukaan terus timbul pendarahan, maka segera larikan ke rumah sakit. Ya, begitu ya. Nah ini. Terus juga nanti bila kadar trombosit itu nanti dalam kondisi rendah, kemungkinan ada permasalahan di tubuh seseorang itu. Diingat ini ya. Bila kadar trombosit itu di dalam tubuh seseorang dalam kondisi rendah, kemungkinan ada permasalahan di tubuh orang itu. Maka bila ada seseorang trombositnya rendah,
maka akan mudah mengalami pendarahan karena darahnya sulit berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kadar trombosit itu di dalam tubuh seseorang ini ya dalam kondisi tinggi, kemungkinan ada permasalahan di dalam tubuh seseorang itu. Jadi orang yang kadar trombositnya tinggi sangat mudah pembekuan darah yang tidak diinginkan. Maka nanti kalau pembekuan darah itu tergantung nyumbatnya di mana. Nah, ini juga nanti kaitannya bisa ke stroke, bisa ke jantung. Arahnya nanti berbeda-beda tergantung dia menyumbat di mana. Nah, ini juga begini. Bila kadar trombosit itu rendah, biasanya kalau di teori barat ya bisa disebabkan satu karena ini ada masalah di tulang belakang. Yang kedua, biasanya bisa disebabkan ini trombosit itu terjebak di limpa. Yang ketiga, biasanya bisa disebabkan karena autoimun atau imunitas dalam kondisi rendah. Yang keempat, biasanya ini trombosit itu sudah diproduksi oleh tubuh itu, tetapi dalam kondisi tertentu dihancurkan lagi. Ini yang keempat. Nah, ini penyebab trombosit terlalu rendah. Penyebabnya ya. Kalau trombosit terlalu tinggi nanti bisa disebabkan yang pertama bisa disebabkan sini aja ya. Bisa disebabkan karena pertama bisa disebabkan karena peradangan. Yang kedua bisa disebabkan karena kanker darah. Yang ketiga bisa juga disebabkan karena ini jenisnya banyak nih ya. Di sini aja dan seterusnya aja. Ini nanti yang menyebabkan trombosit itu tinggi. Nah, jadi kalau kita gabungkan dengan pembahasan tentang holistik, pertanyaannya apa yang menyebabkan trombosit itu turun? Itu harus jelas dulu. Ini kita hapus ya. Berarti kita masuk ke pembahasan tentang holistik. Sudut pandang holistik nih. Sudut pandang holistik. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan trombosit itu bisa turun? Apa yang menyebabkan trombosit itu turun? Yang pertama. Biasanya jawabannya ya. Ini contoh nih. Contoh kalau biasanya kita di holistik, pertanyaannya apa yang menyebabkan trombosit itu turun? Biasanya jawabannya trombosit itu tidak bisa diproduksi di sumsum tulang belakang. Ini biasanya jawabannya. Jadi trombosit itu tidak bisa diproduksi di sumsum tulang belakang itu. Jawabannya biasanya begitu. Terus yang kedua, kenapa tidak bisa diproduksi di sumsum tulang belakang? Kenapa tidak bisa diproduksi di sumsum tulang belakang trombosit itu? Biasanya jawabannya ini trombosit itu sudah memproduksi tulang belakang itu sudah memproduksi trombosit itu di dalam tubuh dengan jumlah yang cukup. Tetapi dari akibat kondisi tertentu maka
trombosit itu dihancurkan lagi oleh tubuhnya. Biasanya jawabannya begitu. Ya sudah. Berarti kalau begitu permasalahannya bukan di sini, permasalahannya bukan di sumsum tulang belakang. Karena sumsum tulang belakang itu sudah bisa memproduksi trombosit itu, tetapi karena akibat kondisi tertentu dihancurkan lagi oleh tubuhnya. Nah, nanti kita akan merujuk, mungkin bisa jadi begini. Apakah permasalahannya di organ dalam? Ya, ini nanti harus dicek. Apakah nanti permasalahannya di energinya? Apakah nanti permasalahannya di materinya? Materi itu seperti darah, cairan, dan saripati. Ini di sini akan kita cari tahu ya. Apakah permasalahannya itu yang menyebabkan trombosit itu bisa turun? Apakah masalahnya di organ dalamnya? Ataukah masalahnya di energinya? Ataukah masalahnya di materinya seperti darah, cairan, dan saripati? Ataukah ada yang lain seperti ada sumbatan seperti sumbatan darah, sumbatan cairan, terus sumbatan dahak, terus sumbatan makanan. Ini harus jelas permasalahannya. Jadi kita tidak hanya melihat trombosit itu disebabkan karena ini, bukan. Dari kalau dia merujuk ke pandangan holistik, maka ini apakah permasalahannya di organ dalam? Biasanya kalau yang berkaitan dengan ini, kalau berkaitan dengan mimisan, ini biasanya kalau mimisannya dari hidung, biasanya kaitannya ini organ limpa. Karena apa? Karena organ limpa itu yang menguasai peredaran darah ya, dan membentuk darah. Itu kaitannya ke organ limpa. Tetapi kalau nanti mimisannya ke ini, ke mana? Ke alat reproduksi perempuan, maka ini nanti berbeda. Ini kaitannya bisa ke organ lain. Jadi tidak ini ya, pembahasan itu tidak hanya menetap di situ. Karena apa? Karena nanti kita melihatnya begini. Saya gambarkan sedikit ya. Ini ada manusia, ruangan itu nanti bisa dibagi 3. Ya, ruangan itu bisa dibagi 3. Yang pertama, ruang atas. Ruang atas itu ada isinya nanti jantung, terus paru, terus liver bagian atas. Di tengah-tengah nanti ada yang disebut rongga tengah, kaitannya nanti limpa, lambung, terus liver bagian bawah. Terus nanti rongga bawah, kaitannya nanti ginjal, kantong kemih, usus besar dan usus kecil. Ini juga berbeda nih. Maka nanti ketemu rumus yang itu. Terus nanti rumusnya satu lagi, karena sistem sirkulasi darah itu bisa dibagi 2, ya. Sirkulasi darah bisa dibagi 2, yang kaitannya dengan trombosit ya. Kalau sirkulasi atas, sirkulasi darah bisa dibagi 2. Yang pertama nanti sirkulasi atas, terus sirkulasi bawah. Kalau sirkulasi atas nanti kaitannya dengan ini, kaitannya nanti jantung, terus paru, liver bagian atas. Sirkulasi bawah nanti kaitannya
dengan limpa, ginjal, terus liver bagian atas ya. Ini nih kalau nggak salah nih. Tapi nanti ini pembahasan kita bukan di sini dulu ya. Ini nanti ada pembahasan kita secara langsung di sirkulasi darah. Saya ini agak ragu nih, apa ini benar nggak? Apa benar nggak yang ini nih? Tapi ini nanti tidak apa-apa. Ini nanti kita akan kita akan jelas nanti bila kita membahas tentang sirkulasi darah. Sirkulasi darah ini nanti sekitar kita bahas, kalau nggak salah tuh sekitar 2-3 sesi lagi. Jadi intinya sih yang penting teman-teman paham di trombosit ini ya. Trombosit berarti satu, dia sangat erat kaitannya ke pendarahan. Terus sangat erat kaitannya ke pelukaan. Terus sangat erat kaitannya nanti ke luka. Ya ini pelukaan ya, terus luka itu sendiri. Ini juga berbeda. Pertanyaannya lukanya di mana? Karena luka itu pusar ke atas sama pusar ke bawah. Teknik penanganannya berbeda, obatnya pun berbeda. Terus ada pelukaan ini kaitannya nanti umpamanya ada benturan atau ada luka sayatan. Benturannya pusar ke atas sama pusar ke bawah itu juga berbeda. Berbeda teknik penanganannya dan berbeda obat-obatannya. Terus nanti kaitannya pendarahan. Pendarahan itu nanti pendarahan bersifat dingin, bersifat panas. Itu juga nanti berbeda. Teknik penanganannya juga berbeda, obat-obatannya pun berbeda. Jadi ini nanti harus jelas posisinya di mana. Ya, jadi tidak hanya ada luka terus diobati dengan obat yang sama, tidak seperti itu. Kita tanyakan dulu apa yang menyebabkan luka itu. Terus posisinya di mana? Ini harus jelas, jadi tidak langsung saya luka ini obatnya, tidak seperti itu. Karena apa? Karena satu, kita berbicara tentang kesehatan. Yang kedua harus jelas ilmunya. Obatnya juga harus jelas. Terus yang ini juga kita berkaitan dengan nyawa seseorang. Seperti luka ini, kan ada juga nanti luka yang ada di usus. Usus biasanya adanya di usus besar ya. Yang kaitannya itu nanti kalau orang buang air besar,